Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini 11 November, besok adalah 12 November, artinya pengajian yang dimulai tanggal 12 Oktober akan genap besok itu 1 bulan. Hari ini hari ke 31 sebenarnya kalau menurut perhitungan, karena sampai tanggal 31 itu 20 hari. Sekarang tanggal 11 November, jadi hari ke 31. Namun karena perhitungan kita tanggal 12, maka besok itu masih temu ya, tanggal 1 ke tanggal 1 bulan kedua berarti. Insyaallah kita mulai sekarang surat Al-Baqarah ayat 47, 48 dan 49. Baik, kepada Ustaz Jawahir Kafa dipersilakan untuk membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayat 47. Ya hai Bani Israel. Bani itu keturunan Israel, orang Israel. Yang dimaksud dengan Bani Israel ini anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu punya putra 11. Yang terkecil namanya Bunyamin. Nomor 10 Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang pernah mimpi dan menceritakan mimpinya kepada bapaknya. Ya
melihat dalam tidur, maksudnya mimpi. Inni ara fil manam. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Kalau ini ara fil manam itu Nabi Ismail ya, kepada Nabi Adam. Ini Nabi siapa? Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Mohon maaf. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Kata Nabi Yusuf waktu masih kecilnya, saya melihat 11 bintang dan 1 matahari serta 1 bulan melihat nampak sujud padaku. Maka kata bapaknya, ya jangan kau ceritakan ini kepada saudara-saudaramu, nanti timbul fitnah. Jadi ini memang sejak awal dari ini cerita turunan Nabi Yakub ini. Sejak Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf dan Bunyamin serta kakak-kakaknya yang 9 orang itu sudah timbul perpecahan. Namanya disebut Bani Israel. Agamanya sekarang ini adalah orang Yahudi. Jadi agama Yahudi yang menyembah kepada api ya. Ya Bani Israel, hai keturunan Israel, ingatlah kamu semua. Nikmati ya, nikmatku, itu firman Allah. Alati an'amtu alaikum, yang itu nikmat an'amtu telah aku berikan, maksudnya Allah berikan alaikum kepada kamu sekalian, wa ani dan sesungguhnya aku Allah di sini faddaltu, aku mengutamakan atau melebihkan kamu sekalian alamin. Orang Yahudi itu terkenal pinter-pinter. Ya sekarang ini maaf dunia ini dikuasai oleh orang Yahudi di Amerika. Ya, tapi ya sayang kepinterannya itu tidak membawa nikmat yang penuh berkah, tapi ada lagu perdamaian, ya, apanya kapal perang, segala senjata-senjata berat diciptakan untuk dijual supaya barang yang dibuatnya laku ditimbulkanlah pertengkaran antar negara, terjadi perang dunia ke-1, terjadi perang dunia ke-2, dikhawatirkan ini akan terjadi perang dunia ke-3, maka akan hancur luluhlah nanti manusia. Tapi belum, bukan kiamat, hanya pertempuran antar negara saja, di mana blok negara satu dengan blok negara yang lainnya bertempur habis-habisan. Itulah nikmat yang tidak dipergunakan dengan sebenar-benarnya. Ini nanti akan ada kaitan dengan juz amma yang akan diterangkan surat Al-Humazah. Ya. Lalu ayat berikutnya, ayat 48. Wattaqunna, kamu orang Bani Israel, awal-awalnya begitu, bertakwa kepada Allah yauman, pada suatu hari, la tajzi,
tidak dapat membela, diartikan tidak dapat menyelamatkan. Ya, la tajzi nafsun, satu jiwa an nafsin dari jiwa yang lain, syai'an sesuatu perkara pun. Nah, ini hukum ini berlaku di dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, sampai juga yang diturunkan pada orang Bani Israel. La tajzi nafsun an nafsin ini diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam Al-Quran sendiri khusus menyangkut dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kalimat bertanya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim, Allah la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yashfa'u, siapa yang membuat syafaat, man dalladzi yashfa'u indahu, di sisi Allah, illa biiznih, kecuali dengan izin Allah. Nah, di sini dalam Islam ada keyakinan ada syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak akan bukan syafaat yang habib kepada ibu bapak dan keturunannya, 5 ke atas 5 ke bawah. Itu ada dalam ajaran agama Islam. Jadi yang tidak ada syafaat antara yang satu dengan yang lain kepada syariat Nabi Musa alaihissalam dan kepada orang Bani Israel. Ini ayatnya. Jadi la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima minha dari syai'an itu syafa'ah. Syafa'ah ini diartikan pertolongan, ya. Jadi minha syafa'ah diartikan sebagai syafaat karena syafaat bagi orang kafir tidak ada. Ayat ini untuk menyangga anggapan bahwa orang Yahudi yang mengatakan bahwa bapak moyang kami adalah nabi-nabi, sehingga mereka beranggapan akan ada syafaat. Nah, di sana mandala dia, bukan mandala, wala yuqbalu minha syafaat wala yukhadu, asalnya tidak diambil, diartikan di sini, dan tidak diterima minha daripada itu syafaat, adlun, sebagai tebusan, ya, sebagai tebusan, walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong oleh Allah. Kalau orang-orang yang kafir, musyrik pada Allah, itu dalam nerakanya berkekalan. Pada ayat ini diterangkan wala yukhadu minha adlun, tidak diterima daripadanya tebusan, wala hum yunsarun, dan tidak pula mereka itu ditolong. Ayat 49, wa inna jainakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu sekalian, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Apa? Yasumunakum, mereka keluarga Fir'aun itu menimpakan, yasumuna,
mereka menimpakan kepada kamu sekalian su'al adab, siksaan yang jelek, siksaan yang seberat-beratnya. Maksud su'al adab ini yakni siksaan yang paling berat dan paling buruk. Apa? Yudabbihuna abna'akum, Fir'aun dan tentaranya menyembelih anak-anakmu yang abna'akum, anak lelaki. Kalau zaman jahiliyah yang dibunuh anak perempuan, karena keluarga Arab waktu itu kalau ada yang melahirkan anak perempuan dianggap sebagai kehinaan. Tapi ketika generasi Fir'aun takut akan ada yang mengalahkan kerajaan Fir'aun, semua yang melahirkan anak laki-laki dibunuh, disembelih, dibuang. Yang dibuang itu termasuk Nabi Musa alaihissalam ketika bebeknya dipalitkan ke sungai ini tersangkut, lalu diambil oleh istrinya Fir'aun, kemudian disusukan oleh ibunya sendiri. Begitu. Wayastahyuna dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, anak-anak perempuan kamu sekalian. Wa bidzalikum, dan dalam keadaan yang demikian itu balaun, merupakan cobaan. Ya, bala, cobaan. Min rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, azimun, yang maha berat. Tapi iradat Allah tetap berlaku. Akhirnya Fir'aun nanti di ujung ayat ini ceritanya dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, walaupun dilahirkan pada saat anak laki-laki dibunuh, maka ibunya memasukkan Nabi Musa ke dalam peti, dibuang ke sungai, tersangkut dan dipelihara oleh raja sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ia pun menjadi nabi dan rasul. Sekian saja ya untuk ini, karena akan menyambung dengan surat Al-Humazah yang panjang. Kiblat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha